Oke. Halo. Selamat malam. Shalom. Mbak Indah apa kabar? Sehat? Masih waras? Masih semangat? Semangat dong di episode ke-32. 32, jumpa lagi di Matius Talk episode 32. Kita masih menunggu yang sampai 68 jadi pas 100 ya. Oh gitu ya. Apa itu 68? 6. Makanya belajar matematika Om. Oh iya. 32 tambah 68. Oh, maksudnya lah tambah 68 jadi 100. Terang-terang. Dan kita sudah ada di ruang 32 ini, kita sudah di ruang Komsas yang baru lagi. Jadi kita punya satu ruangan baru lagi sekarang. Ruangannya sangat luas. Udah izin belum? Enggak, belum. Tapi yang bosnya di situ tadi biarin lah. Kalau ini tunggu ditegur. Kalau nggak ditegur lanjut terus. Episode yang istimewa. 32. Kita mendatangkan tamu istimewa. Betul. Tamu ini sebenarnya saya sudah mengenal beliau sejak saya kecil. Lalu beliau sempat iya, yang nggak kecil banget sih waktu itu. Tahun berapa nanti aku tanyalah, lupa aku tahun berapa. Terus sempat pindah, kembali lagi ya kan. Dan apa ya? Ada ciri khas tersendiri loh dari tamu ini. Nanti kita bahas. Cara berbicaranya. Ya, cara betul, cara juga ada ini Mbak, nanti ada apa namanya? Ketika memberkati air. Wah, nanti kita bahas. Iya. Oke. Ya, siapa dia? Tahu kan? Yuk, kita mulai aja ya. Karena udah malam. Oke. Yo, ini dia. Silakan. Selamat datang. Yeay, selamat malam. Selamat malam. Ya, Romo Petrus Hardianto, SE. Betul kan sih? Akhirnya setelah saya berapa kali mau podcast you. Dijawabnya gini Mbak, dijawabnya apa? Saya masih lama di sini. Tenang aja. Emang masih lama mau, tapi kalau lagi baru begitu kan, kita diundang ke podcast. Kalau sudah terlalu lama, ya kan udah keburu kenal mau. Keburu kenal umatnya. Nanti kalau Romo tidak malam hari ini sudah di sini. Iya. Sip. Terima kasih ya Mo. Iya. Buat Gen Z kan belum kenal Romo Petrus ya nggak sih? Betul. Gen Z yang sekarang kan. Sekarang. Nah nanti kalau main ke lingkungan ditanya Romo kenalan gitu. Romo siapa? Silakan nonton podcast aja gitu ya. Oke. Maksudnya biar podcastnya laku sih. Biar podcastnya ditonton. Karena penontonnya Banyak. Banyak Mo. Kemarin Romo Tatno begitu. Jadi viewernya langsung banyak. Jadi dia kunjungan ke lingkungan terus di ini. Nama saya Romo Antoni Sutatno. Saya silakan nonton podcast gitu Mo. Oke. Romo, selamat datang kembali di Paroki Bintaro. Terima kasih. Sebenarnya saya bukan di paroki, tapi iya. di bawah sana di Pranovisiat. Ngajar di sana ya Mo ya? Mendampingi para frater. Oke. Mendampingi dalam arti gimana tuh Mo? Mendampingi dalam arti ya mendampingi segalanya. Gitu kan. Bertanggung jawab atas 13 frater yang sekarang di Pranovisiat gitulah. Kalau kita kan biasanya di Tunas, dari SMA masuk Tunas 1 tahun dengan Romo Harno. Oh iya. Kemudian dari Romo kesana. Harno nanti ke saya. Yang Tunas maupun kemudian datang juga yang dari seminari akan bergabung di Pranovis ini. Nah, nanti dengan saya 1 tahun kemudian ke Romo Yakub. Nah, itu masih di tempat yang sama yang sama. Tapi itu, sudah novis berarti ya Om? Kalau ke Romo Yakub itu sudah masuk novis. Nah, di akhir Romo Yakub itulah profesi pertama. Dan jadi pranovis sama novis dibedain ya. Okay. Mau tanya dong Romo. Kalau pranovis itu panggilannya sudah frater atau belum sih? Sebenarnya belum. Belum. Karena ketika disebut frater itu biasanya ketika sudah penjubahan. Nah itu ketika
penjubahan, ketika itulah novis, nah itulah disebut frater. Oh, Nah, itulah. iya. Tapi berarti mereka kan kalau datang ke gereja juga belum berjubah kan? Belum. Ya itu yang. Tapi kalau yang novis sudah. Iya, yang novis sudah berjubah gitu ya. Oh, kalau novisnya ada berapa orang, Mo? Novisnya ada 12. 12 sama tadi pranovis 13. 13. Jadi 25. Nah, 13 itu dari Tunas plus dari seminari. Dari seminari. Berarti yang di Tunas dikit dong, Mo. Maksudnya Tunas, Pak. kan Dari tadi 13 aja jumlah Tunas plus seminari kan enggak? di Tunas nggak semuanya lulus, emang sekolah Tidak semua lulus. Oh, oke. Tidak semua lanjut. Tidak Jadi semua lanjut ya. yang kemarin yang dilanjutkan itu ada 8 dari Tunas. Iya. Kemudian ditambah 4 dari ada satu lagi dari mana? Dari Manila. Oh. Ini pengalaman pertama itu. Ini pengalaman pertama dari Manila, si Marlon. Itu pendidikannya di sini. Ikut pranovisiat di tempat kita. Di sana nggak ada atau memang disuruh ke sini atau? Di sana kan ini dia akan masuk novisiat. Kalau masuk novisiat itu tidak mungkin satu orang menjadi novisiat. Ya, Itu ya, kan ya. komunitasnya kan tidak jalan itu. Maka dikirim ke Indonesia. Kami juga sedang menunggu yang dari Bangladesh. Oh gitu. Kalau nanti lancar mereka juga akan ke sini. Tampaknya akan menjadi entah novisiat di Asia atau bagaimanalah semacam itu di sini. Maka hebat, Asia ya. Asia dipusatkan di sini, Itu pakai bahasa Indonesia Mo ya? Nanti maksudnya kalau yang dari luar itu belajarnya? Nanti belajar bahasa Indonesia. Marlon sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bu Egi, umat kita Pintarus ini. Oh, oke. 3 kali seminggu. Oh. Karena dari Filipina ya, jadi tampaknya juga tidak tidak terlalu susah. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau dari tempat lain, tapi pronunciation-nya kan sama itu kalau yang dari Manila, dan juga kelihatannya juga Marlon cukup menikmati dan bisa masuk ke dinamikanya. Oh, oke. Saya ngajak ngobrol, ngerti Kak Marlon itu. Ngerti, tahu yang mana? Oh, oke. Enggak sih. Dia nangkep gitu loh, maksudnya bahasanya dia nangkep. Oh, Mbak Enda ngobrol sama dia. Iya. Itu karena sebelum kalau Manila, Rama waktu itu sempat menghilang ke Filipina saya dengar. Menghilang. Ditugaskan ya, Mo ya? 9 tahun. 9 tahun di sana? 9 tahun di Filipina. 9 tahun. Jadi saya dari sini tuh 2013. Tuh, kan. Ya kan? Iya. 2013 saya meninggalkan paroki Bintaro, kemudian ditugaskan di Filipina. Pertama tentu saya harus belajar bahasa Tagalog. Oh, nggak pakai bahasa Inggris aja, Mo? Kalau bahasa Inggris sudah saya kuasai. Iya, bukan maksudnya di sana nggak bisa, tetap harus bahasa lokal ya? Iya, mungkin bisa komunikasi dengan orang-orang tertentu, tetapi ini kan ciri khas Xaverian. Seorang Xaverian tuh harus mencintai budaya di mana kita diutus, dan salah satu tanda mencintai itu ya menguasai bahasa. Nanti kalau cuma bahasa Inggris saja kan orang-orang tertentu, mungkin kelas-kelas tertentu. Tetapi dan pasti tidak diterima seperti kalau kamu sudah menguasai bahasa Tagalog, itulah nanti umat sudah bisa. Susah nggak, Mo? Susah sebenarnya gak? Saya merasa tidak begitu ya, karena pronunciation-nya sama. Gitu. Jadi waktu saya datang ke sana, saya juga langsung bisa misa, karena ada misa bahasa Inggris kan, bahasa Inggris ya kan. Kemudian ada semacam lingkungan yang cukup kecil, dalam arti mempunyai kapel kecil sekitar orang 25 atau 50 semacam itu. Nah, itu kan saya pronunciation-nya kan sama, dan saya sudah mempersiapkan khotbahnya dengan guru itu. Jadi waktu itu juga langsung bisa terjun ke situ. Jadi saya juga tidak 1 tahun penuh untuk belajar bahasa Tagalog itu.
Oh. Karena yang paling penting kan pasti nanti Hebat ya. bertemu dengan orang-orang itulah untuk memperdalam lebih dalam lagi. Oh lama juga ya, 9 tahun ya? 9 Iya. tahun ya. Mungkin Bang di tapi- Bintaro mau sebentar ya Mo? Oh kalau di Bintaro sebentar, saya 2009 atau 2010 Ya, dari Mentawai waktu waktu itu. itu dari Mentawai. Dari Mentawai. Kan 2006 saya ditabiskan, kemudian Oh di iya, Mentawai, Mentawai 3 tahun ya. kemudian datang ke sini, kemudian 2013 ke Bareng waktu itu bareng si Romo Gondrong itu kan mau ya. Yang ganteng Romo Edu. Romo Edu. Saya gantikan Romo Edu. Oh iya, gantikan. Saya setelah Romo Edu balik, Tahu nggak Romo Edu? Tahu. Wah, yang idola baptisin para anakku. OMK. ya, Dulu baptisin anakku Pastor Edu. Ah. Tapi setelah itu aku yang menghilang. Jarang ke gereja. Bukan jarang ke gereja tapi belum lahir di sini mau belum aktif. Belum banyak kerjaan seperti sekarang. Jadi harus kasih kerjaan mau baru aktif di gereja. Makanya tolong nanti Mbak Endah DPH diperpanjang. biar dia nggak ngilang lagi. Romo Edu kemana mau sekarang? Romo Edu kembalikan ya ke negaranya. Oh, oke. Wah, itu dulu idola para OMK. Iya, benar-benar. Itu tahun 2000 berapa ya? 2008 itu. Iya. 2008. Saya kenalnya juga karena baptisan anak aja sih. Kalau aku pas Romo Petrus pindah itu nggak tahu ya, aku pas kemana gitu tuh tahu loh Romo Petrus udah nggak ada, kan udah pindah ke Filipina. Nah itu 2013. 2013. Bulan Iya. Mei. Terus dari Filipina ke Filipina ya. Di Filipina di Filipina saya itu pastoralnya ya Bang? ya di Filipina saya di rumah teologi dulu Oh, rumah untuk teologi. belajar bahasa. Nah, setelah itu saya berkarya di sebuah paroki namanya Paroki Guadalupe di kota dicatat. Marikina. Dicatat mau. Di Marikina itu. Nah, sampai tahun 2016. Oke. Setelah saya libur kembali ke sana, saya disuruh masuk ke formasi mendampingi para frater di sana. Oh, Itu sampai 2022. Jadi ya itulah di formasi, kembali ke formasi sebenarnya. Oh, berarti Ya. dulunya di Filipina juga formasi ya sama ya? Ya, Oh, saya di Filipina dulu juga mendampingi para frater, ya, itulah. Yang Jadi filsafat, jadi bukan hal yang baru ya, Mo? bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru. di sana kayak di sini juga nggak sih mau kalau misalnya di paroki nggak ada romonya terus mimpin misa dipanggil gitu juga nggak? Gitu Di juga. sana, kalau di Filipina itu kami itu bahkan bertanggung jawab satu kapel, satu stasi. Jadi dekat dengan rumah kami ada kapel, itulah yang kami bertanggung jawab atas kapel itu. Itulah. Jadi para frater juga kerasulannya di situ. Oke. Cukup banyak nggak Romo frater di sana? Maksud yang selama Romo di situ? Ada naik turunnya karena waktu itu kan tingkat filsafat. Kalau di Filipina itu filsafat dulu, baru pranovisiat, novisiat. Kemudian nanti teologi. Jadi beda sistem. Kalau di sini kan pranovis, novis, baru kemudian filsafat. filsafat. Tapi kalau di sana belajar filsafat dulu, baru nanti pranovis atau novis. Oh gitu. Mana yang lebih baik, sama-sama aja Ya tergantung orangnya. tergantung tradisinya. Tapi kalau di Indonesia bagi saya Indonesia sangat bagus. Oh. Sangat bagus. Tentunya untuk belajar filsafat perlu permenungan yang mendalam. Dan itulah sudah disiapkan di pranovisiat dan novisiat. Jadi belajar filsafatnya pasti tentu berbeda dengan seseorang yang dari SMA langsung belajar filsafat. Oke, ya. Makanya kemarin itu aku diajakin nih, Ah. suruh belajar filsafat. Ah, ya belajar. Langsung kegiatan di gereja sama yang lain hilang karena aku harus merenung. Akhirnya nggak jadi. Kata pesan nggak usah. Berat ya, Cari Moy? penyakit kau. Sebenarnya tidak. Susah nggak sih Mo sebenarnya Mo? Tidak lah, tidak. Filsafat kan ibunya semua ilmu.
Jadi ya, dokter pun perlu filsafat. Seorang guru pun perlu filsafat. Seorang seniman perlu filsafat. Ya, karena itu udah cocok tuh. Mbak Enda kan guru seniman. Semuanya perlu filsafat. Susah mana mau? Filsafat sama matematika mau? Itu kan Enggak, aku suruh ngambil S2. S2-nya ini matematika apa filsafat gitu Ya. kan. Oh, ya. Susah mana mau? Filsafat lah, ya mau ya. Bukan maksudnya. tergantung apa ya, passionnya kan. Maksudnya ambil filsafat kan matematika dirimu udah pinter, udah jago. Tambah ya. Iya, jadi bidang ilmu yang lain. Nanti gantian Romo yang S2 atau S3 matematika gitu. Nggak nyambung, nggak Nggak kepake. dipakai. Tapi semua perlu filsafat. Politik pun perlu filsafat. Beda Kan ada belajar. filsafat politik. Benda belajar nanti ajarin aku. Belajar etika, belajar. Ya itulah. Oke. Mo, kalau orang-orang Filipin kan nggak tahu ya, bener nggak sih Mo kan mayoritas gitu kan Katolik ya Mo ya. Beda nggak sih Mo sama di sini gitu yang di Indonesia yang minoritas kayak gitu. Di sana ya entah dari orang-orangnya kan, entah dari beribadahnya atau apa, atau bagaimana mentalitas ininya, beda nggak sih Mo? Ada beda yang ini? Ya pasti berbeda lah. Kita berbeda dalam arti kita beragama Katolik di sini di tengah mayoritas Muslim, sementara di sana mayoritas Katolik, dan itu sudah tua juga karena 500 tahun sudah, dan mempunyai tradisi-tradisi tradisi-tradisi yang unik. Coba kamu nanti kalau ke sana misalkan Santo Niño itulah, itu di Cebu, itu itu orangnya banyak ngumpul semua. Jadi mempunyai mempunyai kebanggaan. Atau kalau Januari nanti itu kan Santa Cruzan semacam itulah nanti. Itu apaan? Perarakan gitu. Perarakan ya itu. Dan itu bagian dari dari budaya. Dari budaya, sudah menyatu dengan budaya. Itu berarti hanya di tempat-tempat tertentu gitu, bukan seluruh negara merayakan itu enggak? Tadi yang Romo bilang di Cebu doang. Ya kalau di Cebu itu ya Santo Niño itulah. Nah, itu sangat. Itu apa tuh Mo? Itu itu Santo Niño tuh Yesus yang kecil itulah. Nah, jadi disitulah banyak cerita-cerita soal itu. Tetapi kehidupan beragama mereka, kekatolikan mereka sangat dipengaruhi oleh kisah-kisah itu. Ya. Oke. Ya. Cuma deket 4 jam sampai belum pernah sampai Filipina. Bisa mampir di Pastor Mateo di sana. Oh, Romo Mateo di sana sih. Ya, Pastor Rian di sana, Justin Hibur di sana. Ya, itulah. Ya, banyak. Artinya tidak akan terasing kalau ke sana. Itu Filipina. Romo lebih suka di negara orang atau di negara sendiri? Ya, bagi saya pastilah bermisi itu kan pasti. Saya harus keluar negeri, saya harus di budaya orang, itu pun pasti itulah. Dan karena saya kan sebenarnya tidak akan bermisi untuk Jawa, karena saya orang Jawa. Gitu. Tapi kan pertanyaannya, misalkan saya ke Mentawai, itu kan sudah budayanya sudah berbeda, sangat berbeda itu. Atau saya ke Padang, itu kan juga budaya Jawa dan Padang kan sungguh berbeda itu. Walaupun itu ada perdebatan itu apakah sudah, tapi kan sudah lompatan budaya. Kemudian saya ke Filipina, pastilah itu saya nikmati itu. Iya. Jadi memang saya itu bukan untuk budaya saya sendiri, itulah. Jadi misionaris. Harus belajar bahasa, belajar budaya. Itu semua Xaverian bermental begitu. Bermental begini karena itu karismanya seperti itu. Jadi itu kan bagian dari penghayatan spiritualitas inkarnasi. Jadi Yesus yang mengosongkan diri ya untuk keselamatan kita,
dengan penderitaannya, dengan pengusungannya itu kan. Kalau saya misalkan dari Indonesia, kemudian sudah biasa bahasa Indonesia, sudah enak mengungkapkan secara Indonesia dengan makanan yukon ya biasa, itu diajak untuk mengosongkan diri itu dan ya menjadi kecil, dan seperti itulah belajar bahasa lagi. Nah itu kan suatu pengalaman pengalaman misioner itu, pengalaman misioner. Nah itulah. Ya, makanya itu mentalnya Xaverian pasti gitu mentalnya. Ada negara yang diimpikan atau ini nggak mau? Ya pengen ke mana, misalnya Bangladesh gitu yang tantangannya berat atau apa gitu nggak? Karena bagi saya sudah mengalami itu ya. Saya mengalami di Indonesia. Bagi saya kemarin sebelum ke Matius, ya itu kan waktu itu kan saya belajar teologinya di Amerika, di Chicago, ya kan 5 tahun saya di sana. Nah, setelah dari sana kemudian saya dikirim ke Sikabaluan. Waktu itu saya masih diakon di Mentawai. Oh, itu Mentawai. Itu Mentawai tahun 2005 loh ya. Itu berbeda dengan Mentawai setelah tahun 2009, atau karena pada waktu itu kan kapal juga belum banyak, listrik juga nggak ada, juga belum masuk, HP pun juga belum pada waktu itu. Iya. Jadi disitulah bagi saya juga merasakan tantangan. Bukan hanya tantangan sih, saya belajar banyak dari budaya Mentawai itu ketika saya masuk ke Mentawai itu. Pengusungan diri, yang spiritualitas itulah yang juga dirasakan. Makanya kadang-kadang kan yang saya ceritakan kan selalu entah Mentawai, entah bukan yang enak-enak, tapi biasanya malah yang pengalaman-pengalaman bagaimana cinta pertama itu ya? Di Mentawai itu seperti itu. Juga di Filipina juga tantangannya juga karena kami bukan melayani orang yang bukan paroki yang besar, tapi biasa. Gitu. Oh, Xaverian di Filipina itu juga di paroki kecil-kecil gitu ya? Biasanya kami memilih. Biasanya kan kami bukan Matius ini kan sudah jadi sebenarnya dari yang mengawali Xaverian tapi biasanya kami mencari yang belum jadi, belum. Bangun dari awal. Ya. Seperti Marikina itu kami tidak mempunyai paroki, tidak mempunyai gedung gereja seperti ini. Jadi kami pada waktu itu loh ya, sekarang enggak tahu itu. Pada waktu itu kami misa itu di kapel-kapel. Kami tidak mempunyai gedung sebesar ini. Untuk membangun gedung sebesar ini kami juga mengalami kesulitan. Kesulitannya pasti tanahnya sudah tidak ada karena itu di sebuah kota. Itu kota. Adapun pasti juga harus beli cukup mahal. Nah, karena yang dijual di situ juga tidak ada. Makanya kalau di sana itu saya misa sering dalam satu minggu itu 6 kali misa itu biasa. Keliling dari kapel ke kapel gitu. Dari kapel ke kapel. Jadi jam 5:30, kemudian jam 7, jam 9, jam 11, nanti dilanjutkan dengan pemberkatan rumah atau ada baptisan, kemudian sorenya lagi jam 4, jam 6, kalau kadang-kadang 7:30. Itu kan karena pastornya misalkan kan cuma 2. Kami mempunyai 13 atau 14 misa, pastornya 2, nah itulah pasti harus diisi ketika di sebuah paroki. Dan itu biasa di Filipina, misa berkali-kali itu biasa untuk seorang romo. Jalanannya? Maksudnya perjalanan gitu? Perjalanannya itu sebenarnya itu
paroki kami itu cuma paroki sempit. Dalam arti cuma 2 kelurahan. Oh gitu. Tapi walaupun 2 kelurahan itu Umatnya berapa banyak ya? kali ya, Bu? Umatnya lebih dari 100.000. Hah? 100.000. 100.000 itu dibagi di tadi Bukan, 13. Ya 60 apa kan? Yang satu itu sekitar 40 ribu yang sebenarnya. Tapi mereka tidak apa. Mereka juga banyak yang misa di paroki yang mempunyai gedung, pastilah ke sana. Tapi kan tentang pemberkatan rumah, tentang kematian, tentang apa baptisan, kita kan yang bertanggung jawab. Nah, itu. Maka kami seperti di apa ya? Mungkin seperti di daerah Senen atau itulah. Jadi tidak pakai mobil. Jadi cuma pakai sepeda. Kemana-mana ke stasi-stasi, dan stasi-stasinya pun tidak dekat-dekat. Tapi biasanya gang-gangnya itu gang-gang yang sempit seperti mana ya? Seperti Palmerah itulah, seperti pokoknya semacam. Nah, itulah di sana. Jalanan bagus Mo. Maksudnya sepedanya nggak lewat jalanan berlumpur atau maksudnya jalan aspal biasanya gitu. Seperti apa ya? Sudah beton, sudah itu sudah. Tapi kan itu di Mariki. Ya. Waduh, seru ya. Nah, itu lah. Kalau di Padang pakai Vespa ya? Di Padang kebetulan ada Vespa di sana. Vespanya yang saya lirik Vespanya sih Mo. Iya. Itu Vespanya keren. Wuih, keren Vespanya. Ya, karena ada 2 Vespa di sana. Oh iya. Karena yang satu itu sebenarnya sudah punya gereja lama itu. Kemudian waktu itu ada orang yang apa? Yang tahu saya suka Vespa. Nah, wah, Romo kan suka Vespa. Dan dia sudah apa? Dia mempunyai Vespa tetapi apa? Dia sudah tidak menggunakan lagi karena sudah lumpuh. Maka dikasihkan pada saya. Romo gunakan saja Vespanya itu. Maka di paroki sekarang, di paroki Padang Baru. Ya. Itu di Kota Padang. Di Kota Padang. Ya. Nggak dibawa sini Mo? Iya, Vespanya? baru mau nanya. Ya, Nggak dibawa sini Mo. Aku baru mau Itu nanya. kan asetnya paroki. Okay. Bukan aset pribadi, asetnya paroki. Ya kalau di sini kalau beli Vespa mahal soalnya Mo. Oh, iya. Itu soalnya udah elektrik semua. Iya. Ya, Vespa yang lama itu malah mahal. Iya, itu Iya. Vespa. Antik ya. Vespa lama itu. Dulu kan ceritanya kalau seorang Saverian dari Itali datang ke sini, dulu katanya diizinkan membawa satu kendaraan. Dan biasanya itulah Vespa. Maka di Padang sana dulu pasti banyak, tapi sekarang entah bagaimana, pasti banyak. Setiap pastoran pasti ada Vespa itu. Di Siberut pun saya mengalami mempunyai Vespa itu. Oh gitu. Dari Romo-Romo yang dari Itali pasti bawa Vespa gitu ya. Di waktu saya frater pun saya sudah pakai Vespa. Ya, jadi waktu jadi frater kan kebagian di namanya Persika itu kami ngajar di SMA, ngajar agama di SMA. Bagian saya SMA 5 di Sumur Batu. Nah, itu perginya dengan Vespa. Sudah. Dengan segala permasalahan nih maksudnya kan. Iya, itu Vespa antik itu kan tapi ada biasanya aja kan. Vespa itu kan masalahnya ya paling-paling gitulah. Paling-paling bensinnya lancar atau tidak, businya nyala atau tidak. Kalau 2 hal itu sudah kepegang sebenarnya pasti nggak serewel motor sekarang. Ya tidak serewel motor sekarang saya kira. Nah, dan tahu trik-triknya itu kan, ini perlu dimiringkan. biar bensinnya ini ya. Kalau di Padang berapa lama? Belum lama saya ini sebenarnya. Oh belum lama ya Mo? Kan saya tahun 2022 itu datang dari Filipina. Kemudian saya sempat di Payakumbuh beberapa bulan karena Pastor Franco lagi cuti ke Itali. Oh, oke. Nah, itu
disitulah saya beberapa bulan di sana. Saya bersyukur mengalami beberapa bulan di sana. Kenapa? Cukup menarik. Paroki kecil, Jadi paroki kecil, tempatnya enak, apa ya? Payakumbuh itu bagi saya cuacanya pas. Ya. Kalau di Bukit Tinggi kan dingin. Ya. Kalau di Padang mungkin panas. Kalau di Payakumbuh itu bagi saya apa? Cuacanya itu pas, itu pas. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas dan indah kan apa? Payakumbuh itu apa? Itu antara itu ya, Mo? Antara Padang sama Bukit Tinggi ya, Payakumbuh itu? Enggak. Ini Padang, kemudian kalau Padang nanti akan sampai ke Padang Panjang. Padang Panjang lurus sampai Bukit Tinggi. Bukit Tinggi nanti kalau mau ke Pekanbaru, nah disitulah melewati apa? Melewati Payakumbuh. Cuma 30 menit dari Bukit Tinggi. Oh, cuman udah turun lagi ya? Turun lagi. Itu dataran, itu Payakumbuh. Oke. Itu ini saya temukan ini, menarik ini. Karena pendiri Kompas siapa itu? Jakob Utama? Bukan, yang satunya lagi. Nah dia itu SD-nya di tempat itu, di SD di Payakumbuh. Maka bagi saya itu, wah ternyata Payakumbuh mempunyai sejarah yang luar biasa. Oyong. Oh iya, Oyong. Ya, Oyong. Dia SD-nya menurut cerita di sana. Romo main ke sana. Saya lihat langsung SD-nya. Kan SD-nya masih. Masih ya? SD-nya masih, SMP-nya ada, gerejanya ada. Gerejanya kan 1923 itu dibangun, sudah berdiri. 1923. Nah, disitulah. Gede Mo gerejanya. Ya walaupun tidak gede tapi bagus sih dalam arti seperti seminari itulah, seperti gereja seminari Mertoyudan semacam itulah. Jadi semacam kapel. Ya, itulah Payakumbuh. Beberapa bulan di situ. Cuma beberapa bulan tapi bagi saya cukup mengesan. Kemudian baru setelah itu dijadikan pastor paroki di Padang Baru. Oh. Berarti baru sebentar ya? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun di Padang Baru. Maka setelah baru 2 tahun ya karena Romo Wawan jadi provinsial. Iya. Bingung juga sih. Gara-gara simbas itu. Juga baru 2 tahun tapi ya katanya enggak ada pilihan ya udah. Bagi saya cuma ketaatan ya udah. Karena mereka yang meminta saya ya sebenarnya bisa protes dalam kan masih baru 2 tahun tapi enggak apalah, sudah 2 tahun sudah memberikan diri di sana. Mungkin karena Romo udah formator di Filipina kali ya? Ya enggak tahu itu kan belum tentu ya latar belakangnya saya enggak tahu, pokoknya saya cuma disuruh kamu berhenti di Padang Baru, dibuatkan SK, kamu sekarang ke mana? Ke Wisma Saverian Bintaro ya sudah. Itu Romo Wawan yang itu. Ya. Dan diwannya, walaupun saya masuk di situ tapi oh, anggota dewan. Antara mereka. Oh. Romo lebih menikmati di paroki, pastoran atau formator sebenarnya pastilah kalau semua pastor lebih ingin ke paroki ya. Karena di paroki itulah apa ya ya dinamikanya kan dinamika paroki akan sangat berbeda dengan dinamika di frateran. Dinamika di paroki kita ketemu dengan banyak umat, kita menemukan banyak cerita, ya. Walaupun pokoknya macam-macam lah itulah. Kemudian banyak kegiatan, ya. Tetapi dengan frater itu kan juga penting ya. Iya, betul. Penting dalam arti memang umatnya
cuma 13, Iya. fraternya 13, tapi itu kan soal pengolahan hidup, jadi ya apa ya, lebih mendalam. Dan kata Pastor Lorenzi, ya, itu kan yang sering mengatakan, itu mendidik satu orang pastor itu kan ya mempersiapkan pastor-pastor di paroki-paroki itu kan bagian dari itu, suatu perjalanan yang sangat penting. Dan di seminari itu kan masalahnya apa ya? Kalau di paroki, menurut pengalaman saya, paroki kalau sudah selesai pulang tidur tenang, gitu. Ya dan bisa apa ya dibagi-bagi. Misalkan katekese ada orang yang dipercaya berjalan. Komsos ada yang berjalan, paling tidak mendampingi, mendengarkan. Tapi kalau di frateran sana itu sendiri semua. 24 jam. 24 jam per 7. Nah, itu nanti kan itu harus memperhatikan semua. Dan masalah-masalahnya itu kan kadang-kadang piringnya pecah, gitu. Airnya tidak jalan. Pokoknya itu semua harus ditangani. Ya. Itu belum kalau nanti fraternya sakit. Itu kan dan macam-macam kan banyak pasti, dan itu harus diperhatikan 24 jam. Jadi kalian juga mengalami dengan anak-anak kalian itu kan. Juga sama itu kan 24 jam juga. Perlu ini, perlu itu. Nah, dan kan juga sama, anak-anak juga kan setiap frater kan ada sesuatu kan. Kadang-kadang menghadapi masalah, ya panggilannya macam-macam lah. Dan apa yang harus diolah dan harus diperhatikan, itulah yang. Jadi kalau pas ke pastoran itu, kalau pas misa di gereja, salah satu refreshing ya, kan ketemu umat kan, di sana kan cuma 13 nih, langsung ketemu umat banyak. Di sana 13, tapi khotbah untuk mereka, tapi pastilah beda lah gaya khotbahnya karena itu lebih formatif khotbahnya untuk mereka. Tapi semua yang saya katakan, semua yang kita lakukan itu kan apa ya? Ya harus diikuti semua dan harus mempersiapkan segalanya. Ya itulah yang kalau itu apa namanya, kalau mereka ada yang nggak mau cerita gitu, mau disembunyikan, misalnya ada masalah apa pribadi tapi nggak mau sharing gitu. Ada yang nggak mau kasus-kasus begitu? Ya pasti sendiri ada ya? Pasti ada. Tapi biasanya itu kan apa? Itu kan sudah dikatakan kepada mereka bahwa apa sikap yang penting untuk di pranovisiat itu dojibilitas. Dojibilitas itu keterbukaan, kemampuan untuk dibentuk. Nah itu kan memang formator utama itu Roh Kudus. Nah itulah. Tapi kami itu sebenarnya cuma membantu mereka. Ya. Nanti sebenarnya itu tuh urusannya Roh Kudus dengan fraternya itu untuk membentuk. Nah, tapi biasanya nanti kalau ditutup-tutupi, ya itu malah aneh kan. Aneh dalam arti malah dipertanyakan pengolahan hidupnya itulah. Kan lebih baik terbuka. Karena kita juga bukan mencari orang yang suci, tapi terlebih penting itu orang yang mau dibentuk. Matius itu kan juga berdosa, tapi mau dibentuk. Petrus itu berdosa. Fendi juga berbentuk. Nah, itu kan yang paling penting kan sebenarnya kita kan itu. Kita kan yang paling penting kan itu. Kemauan kita untuk dibentuk, dan itulah pertobatan. Pertobatan itu tidak harus sekali jadi, tapi kan pertobatan itu kan sebuah perjalanan. Nah itulah. Dan perjalanan panggilan adalah perjalanan pertobatan. Itu. Tapi kalau bertobatnya di detik-detik terakhir gitu gimana? Emang tahu detik terakhir
Iya sih ya benar ya. Kalau tahu tanggalnya. Iya. Hari sebelumnya bisa minta pertobatan. Itu saya baru dengerin renungan itu mau yang membahas si penjahat yang di detik-detik terakhir, penjahat yang disalib di detik terakhir bisa mencuri surga itu. Iya benar juga ya, nggak tahu detik terakhirnya kapan. Iya. Dan itu urusannya Tuhan lah. Dan itu sebenarnya kan yang selalu ditekankan untuk kita tekankan kan sebenarnya bukan surga atau nerakanya, tapi yang selalu ditekankan adalah bahwa kita tuh dicintai, merasakan dicintai Tuhan, dan apa yang kita lakukan sebenarnya cuma tanggapan dari cinta itu. Jadi frater pun juga begitu. Jadi frater pastilah nanti yang akan diolah itu bagaimana kamu merasakan dicintai Tuhan atau tidak. Nah dari situlah nanti kita bisa dikembangkan. Ada gitu mau yang jawab, enggak saya nggak merasa gitu. Ada? Nah, pastilah nanti kalau tidak merasa ya pasti perjalanannya akan sulit. Oh. Akan sulit apa ya? Dalam perjalanan meniti panggilan. Ya tidak bisa pastilah kalau apakah kamu mencintai Yesus, saya tidak mencintai Yesus, ya pasti meninggalkan Yesus. Tapi kan kalau merasakan cintanya, kemudian menjalani panggilan itu. Ya. Tenang mau ini kan Romo-romo di paroki kan suka sibuk cari dana gitu. Jadi pasti Romo sering dipanggil. Belum ya? Belum. Tapi boleh gak sih mau kayak gitu misalnya diperbantukan juga gitu. Kan maksudnya ini kan 2 Romo untuk 12.000 umat gitu. Terus boleh gak sih mengajukan misalnya Romo Petrus merangkap nih di Xaverian iya, di paroki iya gitu bisa juga gak sih Mo? Tapi biasanya kan di sini sudah Romo Sutio sama Romo Tatno. Iya. Saya bertanggung jawab di sana. Oh. Pastilah nanti fokusnya di sana. Tetapi kami tetap kerjasama, pasti kerjasama. Apalagi sama-sama Xaverian, saling membantu. Dalam membantu pasti kan saya selalu membantu di sini. Iya. Pergi ke lingkungan juga. Oh, ke lingkungan juga ya? Ya, ke lingkungan juga. Sekali-kali boleh ke PIR ya, Mo? Ya, boleh. Selalu di setiap Romo. Perminyakan, hari Minggu kemarin saya perminyakan juga. Oh, kalau pas bisa ya pastilah. Ya. Dan di sini pun sering juga membantu bawah itu. Kalau dulu kan biasanya ada yang ikut ngajar. Misalkan kalau Romo Kadek tahu tentang fotografi, di sana juga Romo Tatno tahu tentang bagaimana membuat pupuk, ya bisa ngajari para frater membuat pupuk. Romo Tatno juga sering ke sana. Biasanya juga kehadirannya itu tetap diperlukan. Oh, jadi sering saling main gitu ya. Iya, ngopi bareng pasti. Ngopi bareng. Belum pernah kan? Di Xaverian jarang saya ngopi di sini. Saya biasanya ke sini juga. Iya. Di rumah di kamar makan itu. Ngopi di situ biasa Romo Kadek kalau yang bikin. Kalau ngopi di sini itu makanannya tidak sehat. Kalau di bawah makanannya sehat, rebusan gitu. Cocok. Kalau di sini enggak, kalengan. Tapi enak di sini. Kalau lagi banyak makanan. Iya, dibilangin di bawah itu makanan sehat. Kalau di sini makanannya yang banyak tepung gitu kan. Itu di sana mereka masak sendiri mau atau ada yang masakin? Ada. Ada ya. Dengan Mbak Wati dan Mbak Murni sudah 30 tahun lebih. Iya, lama sekali. Xaverian. Ya. Itulah. Saya belum ke itu tuh. Belum ke makam Romo Fer, Romo Telo. Pas waktu itu tugas keluar mau. Iya. Kawan-kawan mau menyapa remajanya paroki Romo. Dia selalu diajak semua mau. Semua Romo, semua frater yang podcast itu selalu ada titipan. Membantu biar. Karena kan karena saya pegang remaja ya Romo.
Gang remaja itu, ya itu sih Romo misal ini kan sudah mau deket sama bulan kitab suci nih. Nah, kami memang di remaja mulai mengenalkan, maksudnya belajar untuk sebulan baru sekali sih Romo pertemuan khusus Bible gitu ya Mo. Karena kan selalu menjadi tantangan buat kami adalah bagaimana sih cara mencintai kitab suci, paling enggak mengenal aja dulu gitu kan ya. Yuk gimana sih mau supaya ya seperti kalau pertemuan kitab suci gitu, yang datang, yang hadir sedikit atau yang memang punya waktu yang sangat luang gitu loh, yang ya sudah mumpung ini daripada gitu. ngapa-ngapain gitu. Ya, jadi padahal kan sebenarnya enggak gitu loh, ketika kita ya nggak tahu sih bener apa enggak ya Romo. Mungkin kayak saya kitab suci mungkin jarang banget buka setelah sekarang aja sih ya, karena nggak mau ngajar kan, jadi harus baca kitab suci. Nah itu mungkin dari kecil bukan sesuatu yang biasa untuk saya lakukan, sehingga ke atasnya ya asing aja gitu loh ya, makanya buka ya kalau pas ada pertemuan apa, tapi bukan hal yang seperti kebiasaan tiap hari, itu kan nggak ada. Makanya kan sebetulnya idealnya sih mau mengenalkan kitab suci itu bener nggak sih mau dari kecil itu dibiasain mereka buka kitab suci, mungkin lihat dari orang tuanya dulu atau apa, gimana sih mau supaya nggak setua saya itu, nggak sih, saya masih muda sih ya. Akhirnya keceplosan. Enggak lah. Dia sendiri loh yang ngomong. Istilahnya kayak terlambat gitu loh, atau ya tidak ada kata terlambat sih, maksudnya menyayangkan kok nggak dari dulu sih gitu. Sebenarnya harusnya gimana sih mau supaya anak-anak itu deket, anak itu tuh nggak asing gitu. Karena kita menarik tadi kata supaya tidak terlambat. Besok itu kita memperingati Santo Agustinus. Hari ini kita memperingati Santa Monica. Ya. Dan besok kita memperingati Santo Agustinus. Dan dia mengatakan, waduh, saya terlambat mencintai Engkau Tuhan. Itulah yang dia katakan. Karena dia masa mudanya itu kan masa yang yang seolah-olah tidak mau kenal dengan Tuhan, tetapi karena doa Santa Monica yang hari ini, maka dia bisa sungguh mengenal Tuhan, terlambat mencintai setelah mana. Kalau bagi saya yang pertama-tama pastilah saya menyarankan anak-anak pasti kalau sekolah di sekolah Katolik seharusnya kan juga di situ pasti didekatkan atau diajarkan atau dibiasakan dengan kitab suci. Guru agamanya biasanya pastilah itu juga dalam keluarga pasti. Kalau saya itu dulu walaupun di kampung, di Wonogiri, bapak saya itu langganan hidup. Jadi ya dengan dari situ saya juga mengenal kitab suci. Kalau zaman dulu kan di hidup itu bagian terakhir, itu kan ada yang bergambar itu. Nah itulah itu mau tidak mau walaupun dulu cuma saya baca itu masuk ke dalam bawah sadar saya. Dan itulah anak-anak pastilah seperti itu. Yang itu. Dan saya kira kitab suci itu ya bagian dari nafas kita. Tapi kalau menjadi frater di sini itu kan ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat malam, liturgi kita. Ya. Sebenarnya kalau kita mengikuti misa, apalagi kalau mengikuti misa harian, itu kita sudah membaca kitab suci sebenarnya. Ya, cuma kadang-kadang kita tidak sadar aja tempatnya, tapi secara liturgis itu sudah ditata sedemikian rupa sehingga kita tuh membaca kitab suci. Juga kalau hari Minggu itu kan kalau kita misa itu juga
pelan tapi pasti dan mungkin tidak disadari kita membaca kitab suci. Apalagi kalau mempunyai siarah batin atau wah itu ya renungan harian itu renungan harian. Apalagi zaman sekarang itu juga ada e-Katolik, itu sudah mau tidak mau. Kalau dengerin renungan harian termasuk baca kitab suci. Ya, yang paling penting kan, Kau baca kitab sucinya enggak, taunya renungannya doang. Dengerin, pas itu kan dibacain gitu. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di atas segalanya itu kan yang paling penting itu Allah ingin berbicara kepada saya apa. Ya. Jadi kan Allah melalui bacaan itu mau bicara apa. Ya. Saya ingin mendengarkan apa suaranya itulah. Saya ingin mendengarkan apa yang ingin dikatakan untuk saya dan hidup saya itulah. Itu kan yang paling penting, bukan membaca untuk membaca, tetapi di dalam di situ sebenarnya adalah ya itu kehendaknya apa, dia mau bicara apa. Maka sebenarnya kalau baca kitab suci itu bukan hanya membaca seperti di sekolah, tapi baca Lectio Divina, membaca berulang-ulang, meresapkan, kemudian dari situlah pelan tapi pasti dengan suara yang tidak terlalu keras, keinginan Allah ada di hati kita. Baik dan benar ada di hati kita. Ini kan soalnya gini loh Romo. Ini yang saya alami sih ya Romo. Maksudnya ketika saya mencoba untuk memulai Bible Teens ya di PIR itu yang memang itu di luar sapa sih sebetulnya. Jadi tengah-tengah itu karena setelah Bible Day ini harusnya dilanjutin nih gitu kan. Sebulan sekali aja dulu deh gitu. Tapi memang ternyata yang hadir tidak banyak. Sekitar 8 orang. Tapi rata-rata yaitu terus yang hadir. Nah ini sebetulnya kan begitu indahnya seandainya itu diawali dari Bia. Bia membuat begitu, dia menjadi semacam apa ya? Semacam continue dan kebiasaan yang merindukan gitu loh buat anak-anak untuk paling enggak memang membaca 2-3 kali, terus mereka membuat mana ayat yang mereka suka, terus mereka membuat doa, otomatis kan mereka ini ya, jadi apa ya, mau membentuk cara, bagaimana cara membaca kitab suci sih sebenarnya gitu sih ya. Karena kan ada yang ya udah baca aja, ngerti enggak juga gitu. Jadi kadang-kadang mungkin yang tua-tua begini kan rata-rata kan membaca aja nih, membaca, habis itu membaca renungan. Kalau nggak ada renungannya kita nggak ngerti itu isinya apa. Makanya. Karena saya itu, dengerin renungan harian, saya langsung mengerti. Jadi seperti itu sih, mau idealnya seperti apa sih, maksudnya ya itu tadi membentuk habit itu loh Romo. Iya. Membentuk habit untuk mencintai kitab suci ada. Sebenarnya di Matius ini dulu luar biasa. Waktu zamannya Pastor Daniel. Oh iya betul. Wah, kalau Pastor Daniel dulu itu ada kursus Markus, Matius, dan dia mempunyai nah, itulah luar biasa. Dan dia lanjutkan waktu saya di Padang. Di Padang itu Pastor Daniel mempunyai kelas. Hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, ya itu dia sudah mempunyai bukunya, sudah mempunyai misalkan Markus bab ini untuk luar biasa pokoknya itu. Dan saya kira di sini juga sudah mengalami Pastor Daniel sama itu. Yeah. Tapi itu Romo yang saya lihat ya Romo, maksudnya saya juga belum lama sih di sini. Maksudnya yang diolah kenapa yang usia-usia yang dewasa ke atas gitu loh. Karena ya mereka maksudnya mereka jauh lebih memahami, tapi kan apakah
lebih indah kalau dari kecil itu mereka sudah terbiasa gitu. Jadi ketika dewasa pun ya sudah itu seperti apa ya? Seperti hal wajib yang mereka yang selalu merindukan untuk membaca gitu. Kadang yang diolah selalu yang sudah dewasa gitu loh. Bukan dari OMK loh, rata-rata yang bapak ibu. Ya, apalagi yang sekarang mungkin Romo bilang udah ikutin aja misa harian. Romo yang ikut misa harian itu yang sudah tidak bekerja rata-rata. Karena yang bekerja otomatis pagi sudah harus berangkat kerja, sekolah juga. Sehingga usia pun kan terbatas gitu loh Romo. Makanya mungkin kalau kita membentuk, saya sih cuman pikiran saya aja sih benar atau enggak saya nggak tahu Kalau misalnya itu ternyata memang benar, langkah baiknya ya mungkin 2025 mulai digiatin yang mulai dari pertemuan tiap sebulan sekali deh yang anak-anak Bible Kid-nya, terus ada Bible Teen-nya, remaja. Ya mungkin ya kita nggak berharap langsung banyak, tapi paling tidak sudah ada. Ya pasti inisiasi semacam itu sangat penting. Dan saya kira seharusnya kan sekolah minggu ada gitu kan. Oh iya ada sih sekolah minggu. Bahkan kalau ada kelompok yang benar tertarik, orang tua benar tertarik untuk anaknya supaya belajar, ya bisa saja pasti. Dalam arti apalagi mempunyai gedung semacam ini kan harus diisi dengan berbagai macam kegiatan. Iya. Sayang mempunyai gedung semacam ini, mempunyai kelompok kelas masuk, nah itulah yang diperlukan saya kira. Kalau saya kalau nemenin sekolah minggu, saya jadi nggak misa. Gitu. Nemenin sekolah minggu, nggak bisa. Iya. Ada ini sebenarnya perlu nggak sih kita membaca kitab suci dari awal sampai akhir? Ya perlu, kalau pasti perlu untuk tahu untuk tahu konteksnya ya. Kan nanti kan ada biasanya kalau ada pikat, ada itu kan nanti dikasih pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru. Nah misalkan untuk bulan kitab suci ini, kita mendalami nih bagian dari kitab suci dengan para nabi, ya kan. Sekarang kita mendalami Nabi Nahum sama Habakuk, nah itulah, ya kan. Dengan demikian seharusnya kan inilah saatnya bulan ini untuk siapa saja sebenarnya, dari tua dari kecil pasti bulan ini akan berbicara tentang dua nabi itu. Pasti bulan ini akan membaca bagian kitab, dan itu sudah tersusun. Kan kita sudah tahu tuh tahun 2022 waktu saya di Payakumbuh tuh, itu kita berbicara soal Amos, kan. Kemudian tahun lalu itu kan juga berarti kan ketika mendalami itu kita pasti membaca lebih pelan, detail dan memahami bagian itu. Dan nanti kalau diurutkan itu sebenarnya pelajaran kita luar biasa. Sebenarnya yang saya kagumi dari bapakmu almarhum itu kan itu karena bapakmu waktu itu kan dulu waktu saya di sini juga bagian kitab suci, bagian dengan bapak dengan Pak Albert. Jadi dia sudah mengumpulkan bulan kitab suci itu dari tahun 1900 berapa itu sampai saat itu, dan itu kan sebenarnya kita dari bulan kitab suci itu kita sebenarnya mempelajari itu dan membaca itu. Nah, kalau kita ikuti semuanya itu pasti dapat ini ya, dapat sebagian besar kitab suci itu ya. Mas Wendy nggak kasih minum sih, batuk mulu. Komsos gimana sih nggak kasih suguhan? Ada Romo juga, gimana? Tadi belum sempat ke pasturan. Di pasturan ada makanan apa?
Biasa kami ke pasturan dulu mau cari makanan di situ. Cari teh, cari ini. Ya. Karena saya juga tamu kok Romo. Saya nggak diterima di Komsos. Enak aja. Berbantukan aja. Siapa bilang? Ayolah. Justru kami mencari orang. Iya itu masih apa? Ya itu saya pengen udah dari berapa tahun yang lalu sih pengen memulai membaca kitab suci dari awal sampai akhir gitu. Takutnya nanti di sana ditanya Santo Petrus, kamu udah baca? Belum. Terus mau gimana? Mau balik lagi nggak bisa kan? Gitu. Jadi ya. Tapi pertanyaan Santo Petrus besok itu yang paling penting adalah apakah kamu mengasihi Tuhan Allahmu? Apakah kamu mengasihi sesamamu? Nah itulah yang akan yang akan apa? Yang lebih ditekankan. Bukan. Saya kira tidak pakai tes. Bukan ini ya, kamu udah cobain makan ini belum gitu? Kamu udah belum. Ada kan sekarang kalau anak-anak itu juga begitu karena udah dia kena ini ya. Ya. Sehingga kitab suci itu nggak dibuka, tapi dia paling gampang lihat dari sini. Dari gitu handphone. Kan? Iya aku juga. Sehingga ketika sekarang buka kitab ini, mereka nggak tahu ini perjanjian lama atau perjanjian baru karena semua serba instan gitu. Jadi yang kita kenalkan itu bukalah kitab suci. Itu yang kadang orang tua juga begitu ya, kadang menggampangkan, udahlah bawa handphone aja orang di situ ada semua, nggak susah lagi nyarinya. Yang mengenalkan kitab suci mungkin dari situ aja. Nah yang kemarin sempat yang sekarang kan agak susah ya Romo untuk kitabnya, sehingga ketika harus diberikan ke Bia itu agak sulit gitu loh. Sehingga idenya adalah untuk Bia, untuk anak-anak itu mengenalkan kitab-kitab dalam kitab suci Katolik gitu. Jadi itu dulu mengenal itu aja karena untuk bacaannya sendiri terlalu berat buat anak-anak. Ya, kalau remaja masih bisa. Romo BKSN sekarang berapa tahun ini kenapa masuk perjanjian lama sih, Mo? Tahu nggak? Kalinya itu kan sudah program dari LBI dalam konteks ya itu kan. Kan di dalam kata pengantar itu kan. Kebetulan saya itu karena waktu ini kan bulan kitab suci nasional. Iya. Nasional itu berarti Indonesia. Betul. Jadi ketika saya di mana? Di Filipina, saya kehilangan soal soal tema-tema ini waktu saya di Filipina. Oh di sana nggak ada mau bulan kitab suci? Bukan bulan kitab suci nasional itu berarti kan Indonesia saja. Bukan, maksudku khusus satu bulan gitu ada. Temanya kalau di Indonesia ini kan dari LBI. Oke. Ya, sudah disusun dengan tema tertentu. Nah waktu saya masuk kan tahun 2022 nih. Nah 2022 itu kemudian saya dari situlah saya membaca kembali. Oh ternyata kan kalau re-entry ini kan saya harus tidak bisa mengandaikan waktu saya 9 tahun lalu pasti berbeda lah. Maka saya harus masuk lagi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta ya kan. Kemudian LBI, BKSN 2-3 tahun ini itu kan harus dipelajari lagi. Ya. Gitu. Iya, kalau di sana enggak, maksudnya ada tapi ada juga ya mau lembaga gitu juga yang. Iya ada. Kalau di sana bulan apa Mo? Bulan kitab suci gitu? Setiap bulan apa? Biasanya kami malah bukan tidak tersistem semacam seperti Indonesia ini kok. Jadi bukan September, bukan semacam di Filipina ya. Iya. Belajar lagi. Iyalah. Romo aja belajar kitab suci. Kalau di lingkungan saya, kalau nggak 4, 5 Mo sekarang. Paling banyak 6.
9 kitab suci. Tapi kalau ulang tahun lingkungan, Bapak Ibu siapa yang mendaftar? Wah 60, 65. Iya. Tapi sebenarnya ya itu sih mau tantangannya kita ya. Tantangan kita ketika kita ngasih undangan. Katanya takut ini takut ditanya. Itu ditanya. Padahal kan sebenarnya ya nggak tahu ya. Kebetulan karena aku ada tugas waktu itu ada tugas mimpin. Jadi sebenarnya sharing itu nggak ada dinyatakan benar atau salah gitu loh. Jadi sharing bukannya ditanya, jadi kayak bisa jadi takut, bisa jadi memang ada yang salah dengan kita sebetulnya. Tidak menarik menyajikan itu kan menjadi sesuatu yang membosankan lah gitu. Memang itu yang jadi PR sih sebenarnya. Kita fasilitator itu bisa menarik mereka nggak sih gitu. Itu. Ada yang karena kan ada yang cuma textbook dibaca, terus tidak banyak memberi kesempatan kepada umat untuk sharing. Apalagi kalau yang datang yang udah sepuh-sepuh gitu. Kadang konteksnya apa, dia cerita tentang apa, beda gitu. Tapi nggak apa-apa. Yeah. Jadi kadang kita cerita, bacaannya ini gitu kan. Dia bisa cerita tentang peliharaannya, kucingnya, cucunya. Jadi udah nggak nyambung. Tapi itu waktu bagi mereka untuk mengeluarkan sesuatu yang mungkin tidak didengarkan di rumah ya, Romo. Ya, kamu masih ada kan? Mama kan ada. Oh, iya. Nah, sering dengerin nggak? Kadang kalau nggak didengerin, Mama ceritanya waktu sharing gitu. Itu yang terjadi di lingkunganku. Jadi banyak yang simbah-simbah itu akhirnya ya kita mendengarkan mereka bercerita karena mereka mungkin tidak ada kesempatan untuk bercerita. Dan itu bagus sih ya, Mo ya. Jadi kadang nggak harus sesuai gitu loh. Bener nggak sih, Mo? Mau nggak mau kalau habis pertemuan lingkungan kadang ya begitu. Bacaannya apa, waktu sharing beda. Tapi kan tugas dari moderator itu kan. Iya betul. Untuk kembali. Ngegas maupun untuk ngerem. Iya. Tapi tentang kitab suci ini kadang-kadang tuh kadang-kadang kan kita pesimis ya. Tapi kadang-kadang tuh mengejutkan. Mengejutkan tuh banyak umat yang membaca kok. Inilah yang pengalaman saya ketika di Padang itu. Saya masuk ke sebuah toko. Kemudian saya mau beli sesuatu, tapi entah kenapa, padahal saya tidak memperkenalkan ke Padang kota kecil ya, tidak memperkenalkan saya sebagai pastor itu kan. Kemudian dia bertanya, dia tuh di lacinya itu kemudian ditarik itu, ternyata kitab suci. Kemudian dia waktu itu, pastor, saya tadi membaca ini. Kan di lacinya itu dengan kitab suci di lacinya. Maksudnya apa pastor ya? Dari situlah saya menjelaskan soal dalam arti kan tertentu kan karena ada umat yang ternyata membaca ya, dan apalagi pasti dengan Pastor Daniel di paroki itu kan kadang-kadang dikasih PR ya dalam arti mau tidak mau mereka harus membaca kitab suci biasanya juga dan itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang tapi pasti yang paling penting bagi saya inilah peran keluarga seharusnya malah. Iya. Peran keluarga biasakan untuk makan bersama, biasakan dalam makan bersama itu kan sebenarnya bisa disisipi doa makan itu kan sebelum doa makan kan mungkin 1 menit 2 menit ayat kitab suci itu kan sudah sangat bagus itu. Iya. Bisa bertemu, ya, tidak harus bisa makan bersama. Itulah kesempatan itulah untuk mendidik anak-anak. Karena bapak saya dulu juga begitu sih. Bapak saya seorang guru, jadi ada waktu waktu doa bersama itu ada dan itu. Iya. Anak saya boro-boro mau makan di kamar. Ya memang itu
Tapi itu tantangan, tapi itu kebiasaan, nanti jadi sebuah kebiasaan. Membentuk habit itu nggak gampang. Pasti tidak. Nah sekarang kan aku udah gede-gede. Ya. Enggak, tapi saya sekarang malah disindir sama yang kecil mau. Jadi kadang kan kalau udah terlalu malam gitu kan, terus maksudku tuh ngejar waktu udah 11:30 gitu, besok bangun pagi, udah cepetan tidur gitu kan. Nah itu yang kecil pasti ngingetin, apa? Kok nggak berdoa gitu? Padahal pikir saya tuh biar cepat segera tidur gitu kan, supaya besok pagi bangun gitu. Akhirnya bener kan kata Romo tadi kan, kadang kita berburuk sangka atau pikir umat nggak banyak membaca gitu, sama seperti itu. Paling juga doa nggak ini gitu. Anakmu yang kecil kan malahan yang kadang ada yang surprise gitu ya Romo. Sesuatu yang kadang kita nggak sangka gitu loh. Iya. Dan juga tergantung dari kegiatan. Ada aktivitas. Kalau di Padang itu Romo Alfon itu kan mempunyai TISOM gitu kan. Apa itu mau TISOM? TISOM itu Teens of Mission. Jadi anak-anak remaja itu dipersiapkan lebih militan sih. Pokoknya digembleng sedemikian rupa. Nanti kan itu kan ada TISOM paroki, nanti ada TISOM keuskupan. Nanti kalau sudah terseleksi TISOM nasional. TISOM nasional nanti bisa pertemuan di mana. Dan mereka sangat dibiasakan untuk berefleksi. Ya, ada kejadian, pokoknya hampir seperti frater itulah. Kemudian di situ pasti membaca kitab suci, menjelaskan kitab suci, dibiasakan untuk dibiasakan untuk sharing kitab suci. Nah, jadi sudah biasa. Dan itu kan nanti kan kalau bulan kitab suci ini semacam ini kan nanti kan ada lomba narasi kitab suci itu kan, mau tidak mau kan mereka harus membaca. Dan mampu menceritakan dengan pokok-pokok semacam itu. Anak kecil loh ya. Itu anak kecil. Makasih Mas Bobi. Malah disebut ya. Iya, nggak boleh. Nggak apa-apa. Tuh Mbak Enda bikin lomba-lomba buat anak kecil. Ada Romo yang untuk nanti BKSN itu dari seksi kerasulan kitab suci itu ada lomba-lomba, lomba narasi, lomba baca kitab suci dari mulai yang usia 4 tahun ke bawah, terus 4 sampai 6 tahun ada. Jadi nanti di paling lama tanggal 8 September itu. Ini sekalian diumumin ya. Iya. Jadi ada lomba, sebentar tadi aku udah minta datanya. Karena cukup menarik ya, dari narasi kitab suci ada, membawakan ayat kitab suci ada, Bible talent ada, Bible enemy tingkat paroki ya ini ya. Tingkat paroki. Tapi ada yang tingkat KSC yang untuk perlingkungan. Gitu. Kok belum dikasih ke Komsos biar dipromosiin? Nah, nanti ya. Kalau nanti anak ikut lomba narasi kitab suci itu kan berarti dia harus membaca. Dan bukan hanya membaca, dia harus menghafalkan. Nah, bukan harus itu kan berarti kan dia harus masuk ke dan menceritakan kembali. Dan bagusnya juga waktu Pesparani, Romo, ada lomba cerdas cermat kitab suci. Keren banget. Dulu ada loh padahal di Bintaro. Iya, ada. Zaman papa saya. Jadi kalau itu dihidupkan, maksudnya sering, paling tidak bukan pada saat bulan kitab suci, tapi yang itu tadi kerutinan itu sudah dapat, mereka ada lomba itu hanya untuk menambah lagi sih ya, nambah lagi peserta, nambah lagi umat yang terlibat, itu kan lebih baik. Ada sih bulan kitab ada suci. Ya? Komsos ikutan lomba kitab suci. Sudah dong, share ke peer dong. Iya kan, semakin anak-anak saya yang ya saya merasa ya itu tadi mau, karena saya merasa setelah usia segini, aku nggak bilang tua ya. Setelah tadi usia bilang. Mari kita mundurkan rekamannya.
Setelah usia segini baru mau mencoba untuk mengenal ya, walaupun dengan keterbatasan sih. Sebetulnya di paroki itu sudah ada teks, jadi kayak belajar kitab suci, terus ada pikat ya, Mika, terus ada apalagi yang banyak sih Romo, cuman karena keterbatasan waktu dan sehingga kita atau hanya karena ngeles ya. membenarkan ya. Romo no komen Romo. Nama senyum-senyumannya alasan gitu. Tapi biasanya kalau teori saya itu begini. Kalau teori saya itu sebenarnya Allah itu mengajar kita dengan melakukan sesuatu. Ya. Maksud saya itu kalau kamu menjadi komsos, itu adalah cara Allah ingin mendidik kamu. Ya pasti itu dalam arti. Jadi coba direnungkan, kira-kira dididik apa? Kalau kamu diminta menjadi ketua kitab suci misalkan, itu kamu berarti Allah ingin. Bahkan saya pun menjadi pastor semacam ini adalah sebenarnya cara Allah mendidik saya, membentuk saya, maka pelan tapi pasti kita dibentuk. Dan saya kira nanti juga begitu. Nanti kalau kamu misalkan menjadi tim katekese atau tim kitab suci, disitulah nanti kamu akan lebih dekat. Mungkin Allah mengajak kamu untuk lebih dekat dengan kitab suci. Sekali lagi ya, bukan kitab suci per se kitab suci ya, tapi kitab suci yang akan mengarahkan kamu kepada Allah. Karena titiknya itu kan nanti itu dengan kehendak Allah, apa yang ingin katakan Allah pada saya pada saat ini. Itulah. Romo jadi ngingetin saya, Bang. Jadi sebelumnya itu saya pernah Romo ditunjuk untuk di kitab suci. Saya lari kenceng Mo. saya langsung angkat tangan karena saya ngerasa saya merasa masih jauh nih gitu loh. Segera saya harus memimpin teman-teman yang saya bilang jangan saya nggak siap gitu kan. Padahal kalau seandainya nyemplung ke situ mau nggak mau belajar ya Romo ya. Mau nggak mau belajar, mau nggak mau dibentuk gitu. Mau tidak mau mencintai dan menghidupi. Iya. Biasanya malah semacam itu ya kira. Tapi nggak salah juga karena sekarang karena dia kabur sama Tuhan malah dipilih untuk mempersiapkan sejak dini ya Mo ya. Nah, tadi dengan misi tadi kan supaya dari biak, kebir, berkelanjutan mencintai kitab suci ya kan. Nggak bisa kabur. Nggak bisa kan. Tapi karena ya awalnya bukan tapi memang dunia saya dunia anak-anak sih Mo. Jadi kadang detail-detail yang begitu itu harusnya begini harusnya. Itu yang kadang membuat kita itu kadang sih Mo lelah gitu ya. Karena kok PR-nya banyak ya. Oh ini harus begini gitu. Tapi bener sih maksudnya. Karena bagus kalau kan PR-nya banyak karena berbuat ya nggak sih Mo? Karena pengen bikin ini, pengen majuin ini itu. Kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak ada PR. Dan memang akhirnya dibentuk itu Mo. Saya pertama kali tahun ini PIR itu ada Bible Day. Sehari kita bahas kitab suci. Dan pesertanya cukup banyak, target kita 90, hadir itu 80. Bagus. Dan dari situ Mo, waktu itu sama Romo Wawan, baca kitab suci tidak harus yang seperti apa, buka aja. Pokoknya sehari kamu buka aja, baca yang di situ. Jadi nggak usah berteori seperti apa gitu. Saya menyelenggarakan itu tapi tamparan keras buat saya sebenarnya. Ternyata sejak itu
bacalah kitab suci. Ya itu bener mau kadang kita takut ya, takut karena sebagai leader kan harus merasa harus pintar dulu gitu ya sebelum jadi, ternyata enggak gitu loh. Jadi kita mungkin ya itu tadi dibentuk ya mau. Dan itu juga berlaku untuk pastor. Oh ya mau? Berlaku untuk pastor. Misalkan saya mempersiapkan khotbah, gitu. Ya. Sebenarnya bukan untuk orang lain itu. Sebenarnya itu adalah suatu persiapan. Ya sebenarnya kan pertanyaannya kan dalam bacaan itu Tuhan itu menginginkan saya apa sih? Ya paling-paling nanti kemudian setelah ternyata inilah yang perlu diperhatikan, dan dari situlah mungkin kira-kira apa yang Tuhan ingin katakan juga kepada umat. Nah, itulah dari situ kan pasti dibentuk di situ. Romo mau nanya ini dong, ini ada orang sih maksudnya yang cerita ke saya memperhatikan Romo. Kalau ini sih cerita dulu, tapi sekarang aku perhatikan juga masih. Itu ciri khasnya Romo Petrus. Kalau apa ya? Bukan mau ketika konsekrasi, Romo itu pasti bacanya menyampaikan ngomong itu pelan. Terus ketika Romo dulu memberkati air baptis, itu pasti dengan digemericikin dulu. Apa tuh mah tujuannya tuh? Dengan saya dulu pelan, belajarnya gitu. dari sekolah teologi saya. Begitu ya. Semacam itu. Tapi itu berkesan mau beberapa orang. Dalam apa? Kan juga dulu untuk misa itu ada ujiannya itu. Ada ujiannya, adalah harus memperhatikan yang detail-detail, dalam arti karena dulu misalkan saya dulu kan sebenarnya ya kan dikritik karena waktu itu saya tangan saya begini gitu kan. Waktu itu kan di Amerika misalkan, waktu di Amerika tuh hati-hati dengan tanganmu itu nanti tidak higienis. Jadi ya akhirnya ya seperti itu kan. Tapi saya natural, dalam arti ya, kalau saya pelan memang orang Jawa pelan itu. Ya, pasti gayanya itu kan gaya Jawa itu kan. Yang berkesan buat orang ini mau ketika misalnya berkatilah air baptis ini. Itu Romo akan ngomong dengan pelan dan itu diangkat, digemericiki dengan tangan. Dan itu ada mau beberapa temen yang cerita yang berkesan kayak gitu. Konsekrasi saya perhatikan juga pasti ini. Nah, itu kan memang saat agung ya. Jadi mau tidak mau itu ya memang harus hormat. Dalam arti tidak dibuat-buat ya, tapi dalam arti memang harus begitu. Dan Romo Petrus juga kalau mau masuk gereja pasti dia hormat dulu. Maksudnya pas misa, pas mau membawakan misa, saya selalu lupa. Selalu saya udah lempar kamera, Mas Romo hormat. Aduh. Ya itu kan walaupun sudah berdoa di sakristi itu kan, itu kan ada momen di mana kesadaran bahwa yang saya lakukan ini sungguh agung, maka kan ya paling tidak untuk berdoa pendek lagi sebelum memasuki ke altar itu. Romo, pertanyaan terakhir, bedanya Paroki Bintaro 2012 sama 2024 yang Romo rasakan aja, yang Romo rasakan, yang berkesan atau apa ya. Dan mungkin sedikit pesan-pesan kan, kita bulan depan ulang tahun 41 mau. Gitu. Ya pasti berbeda. Orangnya nambah banyak. Yang di depan yang sini berbeda. Dalam arti sudah mempunyai gedung sebesar ini, GKP sudah gerejanya sudah AC,
sudah berbeda, dengan kondisinya pun juga berbeda ya. Kehadiran Romo Kadek dengan apa ya, dengan pulenya, dengan bunga-bunga yang tertata itu kan sudah iya benar. luar biasa. Dengan pasti ya setiap zaman pasti ada sesuatunya lah, semakin tumbuh dan berkembang. Tidak akan. Umatnya masih kan kenal juga, kan? Masih kenal Romo kan, masih ingat kan sebagian besar? Ya, tapi banyak berubah lah ya. Banyak berubah dalam arti orang-orang yang dulu kok ada yang atau sudah meninggal. Ya, banyak sekarang mau. kok pada tua. Iya mau. Berapa tahun. Banyak sih mau, banyak beberapa yang meninggal muda Ya, gara-gara COVID kemarin saya juga tahu kan. beberapa ketika saya dikasih kabar. Dikasih kabar juga tentang itu. Dan pastilah berbeda. Komsos ini luar biasa nih Komsos ini. Barang-barangnya. Karena saya dulu juga Komsos. Oh gitu. Iya. Saya Komsos dengan almarhum Mas Anton. Oh. Mas Anton. Tapi dulu membuat gema itu. Iya. Gema mana Gema? Ada, tapi nggak dicetak mau. Ya, pastilah zaman sekarang nggak dicetak. Tapi pada zaman saya masih dicetak. Ya. Dengan moto apa ya dulu? Pokoknya ada motonya lah. Moto Gema. Iya, moto Gema. Masih kita pakein yang lama kok ini. Nah itu mau. Terus pesan-pesan untuk kan mungkin seluruh umat atau paroki HUT 41 tahun sudah mulai menuakah atau gimana parokinya? Ya belum, kalau belum 41 ya? tahun tuh baru apa? Baru usia saya sih mau. Baru apa ya? Energinya masih besar. paling tinggi dan paling matang malahan itu kan. Oh, oke. Saya waktu ke Filipina itu kan juga umur itu. Sekarang kan saya 50 ya. Oh, jadi, wah. Sekarang saya sudah umur 50. Jadi saya merasakan waktu saya di Filipina tuh memberikan tenaga di mana saya masih masih paling kuat gitu lah. Umur 40 sampai 50 ini. Dan saya kira di paroki kita ini sudah luar biasa. Yang jelas menjadi rumah untuk umat, ya, menjadi rumah sakit untuk umat dalam arti yang butuh. Siapa saja yang masuk merasakan sesuatu yang positif sehingga bisa pulang ke rumah dengan membawa sesuatu, dikuatkan, itulah ya paroki semacam itulah. Dan terima kasih juga pasti para pendahulu, pasti yang diingat pastornya. Tapi saya selalu mengatakan sebenarnya ada orang-orang yang di garda terdepan kadang-kadang malah tidak tercatat, malah, dan mereka lah yang sungguh sangat berjasa untuk paroki kita dalam setiap tahapnya ya. Pasti itulah, bukan hanya pastornya tapi pasti umatnya juga. Kalau saya mengingat Mentawai itu yang saya katakan itu, kadang-kadang pastornya hebat, tapi yang paling hebat bagi saya katekisnya. Katekis. Kemudian ada orang yang bahkan kalau saya jadi paus akan saya katekis di Mentawai itu yang zaman dulu itu akan saya jadikan santo itu. Karena memang benar-benar mereka memberikan dirinya ya. Bagaimana tidak? Itu baru lulus umur 20-an tahun. Kemudian dipanggil, dikirim ke Padang, disuruh ke Mentawai. Dan di Mentawai itu kalau pastor kan di pusat itu berarti di parokinya, misalkan di kotanya itu kan. Ya. Tapi mereka itu dikirim ke suatu kampung pada zaman itu ya.
menjadi katekis di kampung itu, menjadi guru di kampung itu. Dengan kalau pastor kan dipersiapkan mempelajari bahasa. Mereka cuma langsung, pokoknya kamu di situ, belajarlah di situ, kemudian pokoknya kisah yang sangat heroik bagi saya. Bahkan ada yang sampai meninggal juga di Mentawai itu, tokoh-tokoh katekis. Kalau zaman dulu kan itu kan waktu baru mulai di Mentawai itu kan dipanggil katekis dari Jogja, katekis dari Sumatera Utara, ada yang dari Nias untuk membantu kampung-kampung. Nah, cerita-cerita mereka, wah itu luar biasa, sangat heroik. Sayangnya itu malah tidak ada yang menceritakan. Dan saya kira di sini juga sama, itu kan. Di sini pastornya hebat, Pastor Pankani hebat, Lorenzi hebat, ya. Tetapi pasti ada katekis atau tokoh-tokoh yang sangat hebat, sungguh hebat, dan sayang tidak tercatat. Tapi Tuhanlah yang mencatatnya. Pastilah. Santo, para kudus tanpa gelar. Para kudus tanpa gelar, benar. Yang sudah berjuang luar biasa. Romo, terima kasih banyak ya, Mo. Ya, terima kasih. Ya. Jangan kapok-kapok main Komsos. Ini ternyata Romo Komsos juga, Romo jadi Komsos. Nanti kita minta bantuan dulu. Belum punya kamera. Nanti kalau mau ikutan itu, Mo, kita butuh orang. Live streaming. Yang saya rindukan itu sebenarnya pertemuan Komsos untuk paroki-paroki Xaverian. Oh. Ya kan? Wasibio, Matius Bintaro, Labu Baru. Se-Indonesia gitu. Ya. Wih. Kita kan mempunyai Padang Baru, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Nah, itu sudah lama sebenarnya saya impikan, karena pastilah perlu sharing, berbagi, perlu sesama paroki Xaverian pasti. Ayo mau boleh mau. Pewartaannya. Ya paling-paling saya ngompori ini. Iya, komporin. Waktu saya ke Pekanbaru, Labu Baru, ya sebenarnya yang saya rindukan adalah pertemuan Komsos. Ya Romo, kapan? Ayo DPH, kalian dengarkan, ayo. Karena fungsi Komsos pewartaan pasti sangat strategis dan penting. Gitu. Tapi suatu saat pasti, cuma belum saja. Belum saja. Suatu saat pasti ada. Artinya maksud saya itulah kerjasama antar paroki Xaverian. Kita besok akhir bulan ini mau pertemuan se-KAJ workshop buat persiapan festival film Ardas. Ya kami udah 2 tahun gak ikut di Tegor. Iya. Harus aktif di KAJ. Harus aktif. Nggak sempet bikin filmnya itu mau, karena ada festival film itu kan, jadi tapi ya tahun ini ikut workshopnya. Ikutlah, banyak kok potensi iya. Yakin bisa. Dan yang saya harap itu sebenarnya bukan hanya paroki, bukan hanya keuskupan, tapi harus koneksinya itu dunia Xaverian. Yo guys, dunia temu Komsos Xaverian ya, dalam arti kan pasti perlu sharing tentang pewartaan itu bagaimana, mengelola Komsos itu bagaimana, ya kan? Karena waktu saya 2 tahun di Padang Baru itu juga baru mulai Komsosnya, mereka juga mempunyai ruangan sendiri, tapi belum ada isinya, belum ada mejanya.
Tapi anak-anak mudanya tidak sebanyak itu, kami cuma bertiga. Cuma bertiga, 4 itulah. Tapi ya itulah. Iya, boleh ya studi banding gitu. Banding, saling sharing. Masukin di ini deh, budget. 2025. Boleh nggak? Boleh lah. Sebelum Mei. Di biar saya bisa ikut. Pernah saya itu membawa 30, sekitar 25 sampai 30. Sampai waktu itu disebut Xaverian Muda itu. Kebanyakan si Leo, si Rina, waktu itu Gregorius Agung. Iya. Jadi dari sini mengunjungi Padang. Di Padang, Bukit Tinggi pada waktu itu. Tahun depan kita dong. Lagi mau. Ya. Tahun depan. Remaja dong. Kita mau ke Padang kita. Kita mau Romo Alfon. Ikutlah. Butuh Komsos kan liputan. Boleh. Kemarin ini mau pas OMK bikin acara ya. Kita diajak diminta bantuan liputan, wah semangat karena ikutan jalan-jalan gitu. Tapi abis itu udah enggak, udah kita liput sendiri Mas. Ya dipakai. Kan bisa apa ya? Yang Miss Dinar kami nggak diajak karena mereka ada ininya sendiri, ada bagian liputan gitu. Untuk kerja sama. Iya. Pengalaman. Sip. Romo terima kasih banyak sekali lagi ya Mo. Sampai ketemu lagi, selamat berkarya kembali baik di Xaverian maupun di bawah maupun di Paroki Bintaro. Ya. Oh ya? Tapi tetap aja tidak ada makan siang gratis. Mbak Enda pasti minta bantu via bir juga. Iya lah, Romo mah siap, selalu siap. Iya. Ini closingnya kamera mana ini? Situ? Yang mana? Ini, oke. Ya, Romonya nggak lihat dong. Sinilah, ya oke. Sekali lagi terima kasih semua. Romo Petrus terima kasih sekali lagi. Mbak Enda terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan berkati. Dadah.